terasa kita sudah berjalan setahun ya masa pandemi ini ya. Nggak terasa, saya jadi ingat bulan-bulan Februari, Maret ya. Maret, hari itu sebetulnya kita ada berkat, kita mau terbang pergi ke sebuah tempat gitu ya. Koper-koper sudah ditaruh, sudah siap semua. Tapi last minute jam 3, jam 4 sore itu akhirnya memutuskan untuk nggak jadi berangkat. Ya. Itu bulan Maret. Dan ini sudah setahun kita berjalan. Ya. Dan saya lihat setahun ini ya tetap kita nggak berubah, tetap pakai maskeran. Ya. Nggak tahu sampai kapan maskeran ini. Ya, tapi saya tergerak untuk hari ini berkhotbah untuk membangun kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena masa-masa pandemi adalah masa-masa di mana orang itu cuma wait and see. Semua orang lagi nggak berani bergerak. Ya, semua orang lagi lihat situasinya dulu, mau seperti apa. Lah, hari ini di tengah-tengah kita juga ada teman-teman dari Sydney, ada teman-teman kita juga dari Mataram yang mengikuti khotbah saya di sepanjang hari ini. Ya, nanti sore ada Pasuruan dan ada Pasuruan dan ada Mataram juga nanti sore. Kita buka aja langsung di kitab Yoel pasal 3. Yoel pasal 3 ayat ke-9. Ya. Judul khotbah saya adalah bisakah menang? Ya. Percaya enggak kita bisa menang? Loh, cuma 4 orang. Percaya enggak kita bisa menang? Percaya enggak tahun ini menjadi tahun kemenangan kita? Itu tergantung dari apa yang bisa kita lihat loh Bapak Ibu. Ya. Apa yang kita bisa lihat itu yang akan kita capai nanti. Makanya saya kasih judul khotbahnya adalah bisakah menang. Karena ini adalah tema, masih di dalam tema karakter di bulan ini. Nanti bulan depan kita akan bicara tentang keluarga. Ya, saya kasih judul khotbah online di ibadah terakhir itu kita khotbah berdua, judulnya adalah One Love Till the End. Kalau orang sudah men-set hatinya, one love till the end, hanya satu cinta untuk selamanya, maka dia nggak akan memikirkan yang lain. Dia hanya mikir satu, bagaimana caranya menyatukan dua orang yang berbeda, tapi dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Ya, pernikahan akan menjadi pernikahan yang indah. Khotbah pertama dan kedua di ibadah online itu bersambung, itu kita kasih judul degradasi cinta. Kalau orang bilang ketika orang berpisah gitu ya pernikahannya itu sampai titik terakhir itu sampai memutuskan berpisah. Kalau dibilang nggak cinta, enggak juga. Orang kalau sampai ke jenjang pernikahan itu pasti ada cinta, betul nggak? Ada yang di sini menikah, saya kenapa menikah? Nggak tahu saya dulu kenapa menikah, kan nggak mungkin, iya kan? Pasti cinta, akhirnya masuk ke jenjang berikutnya. Tapi apa yang membuat pernikahan menjadi dingin dan hambar? Itu karena tabungan cintanya yang berkurang. Nah, supaya Anda diberkati, supaya Anda bisa menghindari, supaya tabungan cintanya nggak berkurang, ikutlah ibadah online minggu depan. Ya tetap ibadah onsite-nya datang, bonusnya lihat ibadah online, Anda pasti diberkati. Itu ada penyebab apa yang membuat penyebab tabungan cinta seseorang itu berkurang. Dari yang cinta menjadi benci gitu ya. Dari yang cinta menjadi enggak ya, itu yang makanya kita akan pelajari. Ya, jadi Anda bisa nanti ikut di ibadah online di bulan depan karena kita akan masuk ke bulan keluarga. Tapi yang kali ini saya mau ngomong tentang karakter seorang pemenang. Makanya judul khotbah saya adalah bisakah menang. Coba lihat, berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Bela orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ini luar biasa sekali. Sebetulnya ayat ini bicara tentang keadaan nanti di akhir zaman. Ini dilambangkan nanti akan ada perang namanya perang di Armageddon. Ya, di Israel nanti akan terjadilah perang di akhir zaman. Dan terjadilah situasi yang mengerikan di situ di waktu itu, tapi anak Tuhan akan diluputkan. Sebetulnya ini konteks ayat ini bicara tentang nubuatan di akhir zaman itu tadi. Tapi ini juga bisa bicara tentang pemulihan bangsa Israel di masa depan.
Ya, karena masa-masa ini di kitab Yoel adalah masa-masa di mana orang Israel mengalami pembuangan, mereka rindu untuk dipulihkan. Ya, tapi ini yang luar biasa. Ya, saya ketika baca ayat ini tiba-tiba lompat karena apa? Saya lihat masa-masa seperti hari ini, pandemi ini betul-betul masa kalau orang bilang masa penampian, masa dimurnikan, masa orang itu sekarang ini ya cari kerjaan juga nggak mudah. Ada yang bilang kerja mudah. Sekarang ini betul-betul apa ya, saya nggak nemukan kata-katanya, terjadi seleksi alam. Yang kerja tiba-tiba melakukan pelanggaran, kalau dulu mungkin bisa dapat pengampunan, sekarang langsung hukuman kayak judgebo gitu, dilemparkan. Apa tuh? Ngomong apa tuh judgebo? Ya sudahlah ya, pokoknya hukuman mati gitu ya. Langsung dikeluarkan yang besinya itu yang gitu ya. Langsung kepalanya lepas gitu ya. Mungkin tidak mengalami seperti itu, tapi langsung dihukum mati. Apa hukuman matinya? Dipecat dari pekerjaan. Ini adalah fenomena yang terjadi sekarang ini. Pekerjaan tidak lebih mudah. Saya ketemu orang pengusaha, saya tanya gimana pekerjaan, persaingannya luar biasa sekarang. Sekarang ini nggak bisa, dulu orang punya toko bisa sukses. Sekarang orang punya toko, belum tentu sukses, banyak yang jual tokonya. Karena ini sekarang adalah seleksi alam yang terjadi. Hanya orang-orang yang the best of the best yang akan bertahan. Nah saya hari ini tertarik untuk membagikan ini supaya kita semua ini gak jadi anak-anak yang gampang. Kalau Anda dan saya mau jadi orang, kita ini panggilan kita ini mulia loh. Tuhan panggil kita nih, kamu adalah garam dunia, bukan garam kecamatan. Loh, di sini apa nyebutnya ya? Garam apa ya kecamatan itu ya? Kita ini disebut garam dunia. Kamu adalah pelita. Pelita tidak mungkin ditaruh di bawah kantang. Anda di atas pelita itu. Hidup kita ini diangkat sama Tuhan, di-upgrade. Tapi pertanyaannya berapa banyak anak Tuhan yang ada di atas sekarang ini? Belum banyak. Kenapa? Ya mungkin anak Tuhan sendiri, saya kadang-kadang sedih loh, benar. Dalam nama Yesus saya berdoa di Sidoarjo nggak ada harusnya. Tapi kadang-kadang saya sedih. Kadang ada orang itu sampai punya istilah gini, cari anak Tuhan itu juga kerjanya juga nggak terlalu bagus juga. Tapi cari orang di luar sana kerjanya lebih, itu sedih loh mendengar kayak gitu tuh. Harusnya anak Tuhan itu harusnya best of the best. Loh, enggak ada yang amin. Anda merasa ada di mana posisi Anda? Anda merasa berkata, iya betul itu aku. Waduh, ya siap-siaplah dia hajar habis oleh firman Tuhan hari ini. Tapi harusnya itu jadi lecutan. Saya kalau ngomongin anak saya, jangan sampai anak, iya memang saya begitu. Jangan gitu, tak ajarin. Ya, anak saya itu ada salah satu yang kalau saya bilang, kamu gak boleh begitu. Iya memang saya begitu loh, gak boleh, kamu justru sudah boleh aminkan. Harusnya kamu berkata, iya saya begitu tapi saya akan berubah. Menjadi a better person, menjadi seorang yang lebih baik lagi. Loh itu harus begitu. Gak ada dalam hidup ini orang langsung tiba-tiba berhasil, gak ada. Ada prosesnya untuk menuju keberhasilan itu. Katakan amin. Siapa yang bisa melihat tahun ini, selama tahun pandemi, 2 tahun ini, mungkin tahun kemarin kita sudah terlalu banyak, kita wasting time, waktu kita banyak loh. Bener loh, saya ditanya orang, Pak Samuel pergi kemana saja? Enggak kemana-mana. Adanya paling jauh itu ke Jember. Ya kan, itu menabiskan Pak Hani segala macam. Paling jauh lebih sedikit lagi Pasuruan, ke gereja kita di Pasuruan. Nanti bulan depan akan ke Bali, meresmikan gereja satelit kita yang ada di Nusa Dua. Itu nanti bulan Maret, tolong doakan ya Bapak Ibu. Itu yang nanti paling jauh, nggak pernah jauh. Saya sudah lupa naik pesawat terbang itu rasanya gimana ya. Sudah lama saya nggak naik pesawat terbang. Ya kan, jadi, tapi kalau orang tanya, apa yang dikerjakan? Banyak sekali yang dikerjakan. Pikirannya selalu khotbah, tadi malam saya nggak tidur-tidur, tau nggak? Karena nanti habis khotbah pagi, siang, sore, malamnya saya nanti malam penghiburan. Lah malam penghiburan itu mengganggu pikiran saya. Jadi dalam tidur saya tuh saya mimpi ngomong ayat terus saya di dalam mimpi saya tuh. Jadi saya nggak tidur-tidur. Perasaan aku kok nggak tidur ya sampai jam 12:30 itu ayat terus di sini. Ayat-ayat penghiburan semuanya keluar. Jadi ya itulah susah kalau pendeta Sabtu itu nggak punya malam minggu. Soalnya selalu kepikiran khotbah. Ayatnya tuh jalan terus, seolah-olah saya tuh khotbah di tadi malam itu. Ini nggak baik, ini belum tidur-tidur ini ya. Ayatnya muncul.
kelihatannya dibatasi waktu saya. Tapi kalau Anda lihat apa yang kita kerjakan, ada banyak hal yang dibuka sama Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ada banyak hal yang baru. Ada banyak hal yang buat saya di dalam tahun-tahun kemarin kelihatannya di rumah enjoy banget gitu ya. Sampai-sampai saya takut nanti jangan-jangan ke depan kalau sudah dibuka semua, malas kemana-mana akhirnya. Sekarang ini nggak perlu kemana-mana. Online cukup. Kita bisa kok, itu tergantung kitanya sebetulnya. Tapi saya merasakan di tahun kemarin itu, saya belajar sesuatu yang baru di hidup saya. Makanya ini saya mau bagikan kepada Anda semua. Oke, Yoel 3. Bagaimana kita bisa menang? Bisakah kita menang? Ya, dalam tahun-tahun ini bisa. Gimana caranya? Ada 3 hal yang ingin saya bagi dengan cepat. Yang pertama, lihat ayat 9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Perhatikan kata ini. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, perhatikan kata-kata ini, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ya, poin pertama, bagaimana kita bisa menang dalam kehidupan kita sebagai karakter. Tidak ada kata lain selain kata ini. Bergeraklah maju. Jadi orang itu jangan duduk diam. Masih ingat saya pernah khotbah tentang visi? Orang punya visi itu beda. Saat semua orang berdiam, dia akan berdiri sudahan. Orang visi itu selalu mendahului. Saat semua orang berdiri, dia sudah berjalan. Saat semua orang berjalan, dia sudah berlari. Saat semua orang baru berlari, dia sudah diam lagi, mikirkan lagi. What next? Itu orang yang punya visi. Berapa banyak di dalam tahun pandemi ini, kita dibuat tumpul semua pikirannya. Karena kita menunggu sampai kapan. Come on. Krisis itu tidak boleh jadi penghalang buat hidup kita. Saya selalu percaya, kita nggak boleh mencobai Tuhan ya. Selama kita nggak mencobai Tuhan, saya percaya hidup kita aman. Ada orang yang mencobai, nggak ada COVID itu nggak ada. Ya kan? Sudah percaya nggak ada COVID. Akhirnya kena COVID juga dia. Nggak bisa gitu juga. Kita tetap nggak boleh mencobai Tuhan. Tapi kita juga nggak boleh terlalu parno juga di hidup ini. Ini sebetulnya masa pandemi ini adalah masa peluang buat kita untuk maju lebih lagi sebetulnya. Saya banyak ketemu orang juga yang saya tanya gimana kerjanya. Dibuka hal-hal yang baru. Yang sebelumnya nggak pernah terbuka, menjadi terbuka di zaman sekarang ini. Yang nggak pernah terpikirkan, menjadi tiba-tiba muncul ide-ide baru. Kapan itu muncul? Ketika Anda tidak cuma menerima keadaan, saudara. Dalam hidup ini nggak boleh cuma terima keadaan. Keadaan boleh sulit. Keadaan boleh susah. Saya akan bilang bahwa ingat saya bilang masa pandemi ini masih belum apa-apa sebetulnya. Kalau lihat dengan nubuatan di kitab Wahyu, ini belum apa-apa. Kita belum mengenal harga secupak gandum sedinar. Mahal sekali nanti tiba-tiba inflasinya tinggi banget, itu belum. Kita semua masih naik, ini masih belum apa-apa. Saya yang kemarin kan yang saya bilang, yang dikhawatirkan kemarin itu apa? Ketika Presiden Amerika yang sebelumnya, yang sudah diganti sekarang, sebelumnya kan dikhawatirkan sama orang. Kalau dia tiba-tiba otak-atik nuklirnya itu, terus tiba-tiba dikirim gitu ya. Mungkin dia keliru kirim, tekan tombolnya gitu ya, dikirim. Itu kan nggak mungkin kita bisa ibadah seperti ini. Nuklir dikirim, kita semua orang kesembunyi di bunker semua. Bahaya, pasti radiasinya kena semua. Itu lebih mengerikan lagi nanti zaman peperangan. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Lah, zaman yang ada sekarang ini aja, berapa banyak yang melumpuhkan anak Tuhan. Kita menjadi orang yang gak ngapa-ngapain. Kita jadi orang yang cuman, ya pokoknya nunggu aja, sambil bertanya Tuhan sampai kapan ini terjadi, sampai kapan ini terjadi. Kenapa Anda harus tunggu sampai kapan ini terjadi? Kenapa tidak berkata Tuhan, meskipun masa sulit seperti ini, aku akan tetap maju Tuhan. Aku akan tetap mengupgrade diriku. Aku akan terus melangkah. Aku akan mencari yang terbaik Tuhan bagi Engkau Tuhan. Itu harusnya anak Tuhan seperti itu. Dikekang pun tidak menghalangi dia untuk berjalan maju. Gak ada amin. Sudah lama tidak pernah kenal kata amin di sini. Semuanya main aman semua. Tidak mau amin. Halo saudara. Kita harus bergerak maju di dalam hidup ini. Masih ingat khotbah saya kitab Habakuk? Masih ingat? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, kata Habakuk, namun aku
hatiku, wow, akan beriah-riah di dalam Tuhan. Luar biasa. Di masa yang sulit, Habakuk tidak memutuskan dirinya untuk menerima nasibnya. Di masa yang sulit, Habakuk justru membangkitkan imannya untuk dia bergerak maju. Bahkan ada satu ayat yang nggak saya baca di situ, adalah Tuhan adalah kekuatanku. Dia yang menjadikan kaki-kakiku seperti rusa, berjejak jadi bukit-bukit. Anda pernah lihat rusa? Waduh, kalau saya lihat rusa itu kalau dia lagi di bukit-bukit kayak dilepas itu ya, itu rusa itu kayak ya apa ya, elegan banget ya. Dia lompat-lompat. Saya kan suka nonton Nat Geo grafik gitu ya. Dia tuh Nat Geo Wild, itu lompat-lompat sambil kayak seolah-olah kayak excited banget itu loh, semangat banget. Harusnya kita juga seperti itu hari ini. Mau menang. Upgrade dirimu mulai sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Ayo maju. Jangan cuma terima nasib. Besok bangun tidur harus lebih semangat lagi. Jangan disnus-nus terus. Kurang 15 menit, kurang lagi 15 menit. Aduh kerja lagi. Aduh besok itu, come on. Harus semangat saudara. Ini peluang, saat semua orang lagi diam, kita harus maju sebetulnya. Nanti kalau orang sudah maju duluan, paling gampang itu ya, kerja paling gampang itu ikut-ikutan. Nanti ada yang jual soto viral, nanti tetangganya jual soto lagi. Nanti sebelahnya jual soto lagi. Soto siapa yang paling laris? Yang pertama. Yang paling gak laris, yang paling belakangan. Ada orang zaman anturium, teman saya kan dia yang bikin anturium, bikin heboh anturium. Dia yang jualan anturium seharga Innova. Siapa yang rugi? Yang paling terakhir beli paling mahal, nggak laku akhirnya. Orang itu paling gampang adalah ikut-ikutan. Kalau Anda dan saya mau menang, kita nggak boleh jadi generasi pengikut-pengikut saja. Kita harus bergerak maju, saudara. Amin. Amin, kita harus bergerak maju. Alkitab luar biasa, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Semua, nggak boleh ada yang di belakang. Semua harus maju. Semua harus berkata, pasti bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Semua harus melangkah, maju. Ayo, besok harus optimis dulu. Mau kemana? Pokoknya maju dulu. Di luar itu dorongan dari hati, saudara. Soalnya kalau nggak ada dorongan dari hati kita, saya selalu percaya gitu. Iman saya itu bisa mendorong Anda. Tapi yang bisa mengubahkan itu adalah iman Anda sendiri sebetulnya. Ya, saya kemarin di firman doa, saya dalam satu habis khotbah, Anda dengarkan ya khotbah saya itu judulnya adalah Awas Longsor. Ya, seorang yang bernama Hizkia, bahkan Alkitab mengatakan orang yang nggak ada raja sebelum dan sesudah dia itu seperti Hizkia itu nggak ada. Itu Hizkia itu spektakuler menurut saya. Matahari pernah dibuat mundur, bukan berhenti loh, mundur. Pernah matahari berhenti, pernah zamannya Yosua. Tapi matahari mundur, itu zamannya Hizkia. Hizkia ketika sakit, mau mati, divonis mati. Terus tiba-tiba dia minta sama Tuhan, minta belas kasih Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Dan dikasih tanda, tandanya mau matahari maju 10 tapak atau mau mundur 10 tapak. Dia bilang kalau maju itu perkara ringan. Ya kan pasti otomatis maju kan. Waktu itu buatan Ahas jam matahari. Aku minta mundur 10 tapak dan terjadilah mundur 10 tapak. Orang yang sehebat itu tetap bisa jatuh juga. Ini saya melebar ini khotbahnya ya, ngomong tentang firman doa. Ini apa dia tetap orang yang sehebat itu tetap dia bisa longsor juga kehidupannya. Apalagi kita. Lah, di firman doa kemarin itu saya di dalam doa-doa itu saya tiba-tiba lihat seorang ibu tua gitu ya. Lah ibu tua, saya lihat ada ibu tua yang disembuhkan oleh Tuhan di situ. Ternyata belakangan saya baru tahu Okta cerita mamanya disembuhkan oleh Tuhan. Saya ini ngomong ini mau ngomong apa sebetulnya ya? Terinterupsi dengan firman dan doa ini. Hah? Iya, didorong. Oh ya. Thank you so much. Ini gara-gara tadi malam ngapalin ayat-ayatnya terlalu banyak ya. Betul. Iman saya tuh bisa mendorong. Tapi iman yang mengubahkan itu adalah respon dari setiap orangnya sendiri. Saya dalam firman dan doa kemarin saya melihat ada seorang ibu tua berkacamata. Tuhan sembuhkan penglihatannya seperti itu. Itu ternyata beberapa hari kemarin saya ketemu Okta cerita, mamanya disembuhkan. Mamanya adalah
ketika mamanya dengar firman doa itu, mamanya bilang, itu mama nih yang disebut sama Pak Sam. Itu mama. Tadi pagi saya sempat video callan lihat mamanya Okta. Gimana kabarnya? Ya, disembuhkan nggak cuma matanya itu biasanya kalau lihat itu blur gitu ya. Hari ini jadi terang melihat penglihatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, keringgingannya hilang semua. Biasanya keringgingan, sakit semua, dikasih balsam, hari ini sembuh semua. Bonusnya Pak, emaknya juga sembuh. Saya, boleh kasih tepuk tangan, boleh lah ya. Saya dapat di situ. Tapi siapa yang mendapat mujizat adalah orang-orang yang itu aku. Harusnya sama juga dengan khotbah hari ini. Saya berharap semua orang tidak cuma menerima nasib. Ya, Anda dan saya harus mengubah nasib. Loh, aminnya nggak percaya. Anda tidak yakin Anda bisa mengubah nasib. Itu Hizkia bisa mengubah nasibnya itu. Bukan Hizkia yang bisa mengubah nasib. Hizkia percaya sama Tuhan, Tuhan hanya mengubah nasib orang. Bagi Tuhan itu bisa kok mengubah hidup kita. Asalkan kita sendiri ini bisa juga sepakat janji sama Tuhan. Aku juga mau maju Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita ubah di hidup kita? Apa yang harus dibangun di hidup kita? Ayat 10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Berhenti di sana. Tempalah mata bajak. Pernah lihat mata bajak, saudara? Mata bajak itu gambarannya seperti kapak itu loh. Ya, tebel gitu ya. Kalau saya ngelihatnya seperti ikan salmon. Enggak cocok. Ya, tapi seperti itu mata bajak. Itu tebel gitu ya. Dan itu diubah menjadi pedang dan tombak. Saya tertarik dengan kata ditempah. Kata ditempah itu keluar dari kata kotek. Bacanya kotek. Yang artinya dihancurkan berkeping-keping. Tahukah Anda ketika proses orang mengubah mata bajak itu menjadi pedang dan tombak, itu ada 3 proses yang saya tahu. Apa proses pertama? Yang pertama adalah dimurnikan dengan dibakar oleh api. Pernah lihat ya, kalau orang mengubah segala sesuatu yang besi itu, dia akan masukkan di dalam dapur peleburan yang cukup panas sekali. Sehingga besi yang semula keras itu betul-betul dihancurkan, gak berbentuk besi lagi. Keluar warna merah menyala-nyala. Bisa lihat gambaran seperti yang saya lihat gak? Halo. Gak pernah lihat Pak, lihatnya apem yang dibakar. Ini kan mata kapak dirubah, betul-betul berubah, totally different. Orang kalau mau menang di dalam masa-masa seperti ini, dengar kata-kata saya yang pertama. Anda harus dimurnikan, diset ulang hidup ini. Tidak bisa pakai kemakmuran di masa lalu, tidak bisa pakai kemenangan di masa lalu. Tuhan itu bisa percayakan kita kemenangan tiap-tiap hari selalu baru bersama Tuhan. Nggak bisa idealis dengan aku bisanya itu, nggak bisa. Masa ini adalah masa yang berubah semuanya. Saya tanya orang, gimana pekerjaan? Masih oke? Ke kantor terus? Enggak pernah ke kantor sekarang. Loh, terus gimana? Lewat CCTV. Lewat apa? Program sistemnya. Ini berubah semua. Dulu orang bekerja banyak orang, perlu banyak orang. Sekarang orang mulai lihat dengan efisien. Enggak perlu banyak orang ternyata. Semua bisa dikerjain. Ini memang zaman berubah. Anda dan saya kalau mau menang hari ini, izinkan dirimu dimurnikan. Betul-betul enggak ada Samuel di masa lalu lagi. Harus ada Samuel yang siap untuk perubahan. Come on. Aminnya harusnya kencang, saudara. Kita harus siap di dalam perubahan ini. Seperti mata bajak ini dihancurkan berkeping-keping. Saya temukan ini. Yang pertama dibakar dengan api yang sangat panas supaya mata bajak tidak terlihat lagi. Kita harus siap dimurnikan, dibersihkan yang kotor-kotor di hidup kita. Yang apa? Mungkin kemalasan, terlalu banyak alasan untuk maju, selalu banyak alasan untuk nggak bisa. Aku bukan orang seperti itu. No, saudara. Kita harus bergerak, harus berubah.
Saya hari ini dalam masa-masa pandemi ini yang saya izinkan masuk adalah saya menambah ilmu di hidup saya. Jadi saya belajar banyak karena banyak waktu sekarang ini. Waktunya dulu kan habis pergi perjalanan. Sekarang banyak di tempat. Impartasi terus. Kadang-kadang tiap malam sebelum tidur pasti saya akan belajar sesuatu. Setiap malam sebelum tidur itu. Dengerin sesuatu kah? Lihat sesuatu kah? Tapi tujuannya adalah untuk membangun hidup saya. Nggak boleh ada Samuel yang lama lagi. Kita harus diproses di situ. Yang kedua apa? Di dalam proses ditempa itu ada proses yang namanya dihajar, dipukuli. Kalau bahasa kita Jawa, dikenteng. Dipukuli. Apa maksudnya? Dari dimurnikan tadi menjadi apa? Dibentuk hidup kita. Dibentuk. Kita harus jadi orang yang Tuhan siap untuk berubah. Bentuk aku seperti yang kau mau. Tadi ku mau sepertimu Yesus. Nyanyinya gampang. Tapi ketika menjalaninya gak gampang. Diproses. Dari orang yang mungkin mengalami disakiti di masa lalu, kecewa di masa lalu, tiba-tiba dikenteng untuk menjadi orang yang aku harus bisa melepaskan pengampunan. Dari orang yang mungkin dulu gak bisa apa-apa, dikenteng. Gak gampang loh. Belajar bahasa di umur-umur kayak kita ini gak gampang. Yang paling gampang adalah anak-anak. Anak saya paling kecil, Meme itu ngomongnya pasti bahasa Inggris. Saya kadang-kadang tanya, itu apa sih maksudnya Me? Kemarin dia minta, Pak belikan tepung. Tepungnya untuk apa? Mau tepung serbaguna atau tepung apa? Ya tepung yang buat do gitu. Do, saya kira do itu nada. Do, re, mi, fa, sol. Dia bilang, ya do. Loh, do itu apa, Mi? Dia kalau ngomong itu masih bahasa Inggrisnya. Saya kadang-kadang enggak ngerti. Dia ngomong itu. Bagi anak-anak kecil itu gampang. Karena dia masih minim informasi. Jadi dia begitu dapat informasi, dia selalu mengena. Tapi dengar kata-kata saya, meskipun kita sulit, bukan berarti nggak bisa, saudara. Aminnya harus barengan gitu loh, lebih bagus. Ya, saya lihat amin, 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 amin. Ya, harusnya barengan, nggak boleh ada kata nggak bisa. Coba Anda bayangin mata bajak dihajar, dikenteng, dipukuli. Saya yang lihat prosesnya orang membuat pisau gitu ya. Dari apa dibuat proses itu dihajar. Bentuk dipikir sudah selesai, enggak, dibakar lagi. Nanti dikeluarkan lagi, dikenteng lagi, dipukul lagi. Itu berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai jadi, saudara. Harusnya hidup kita kayak gitu. Dikenteng, dipukul, diproses. Jangan menyerah. Harusnya kita tambah melangkah, maju. Harusnya kita percaya, aduh pasti kemenangan sudah selangkah lebih dekat lagi. Itu harusnya begitu anak Tuhan. Come on, harusnya seperti itu anak Tuhan. Apalagi proses di tempat itu. Ditajamkan. Kan dijadikan pedang sama tombak. Itu pasti dikikir kan. Nging gitu. Ditajamkan. Nah ini kata ditajamkan ini menarik. Dalam masa-masa seperti ini yang harus kita punya adalah Tuhan ingin menajamkan fokus kita. Kelebihan kita ini apa sebetulnya? Kadang-kadang kenapa kita belum berhasil hari ini? Karena kita belum menemukan potensi kita. Anda masih ingat Nick Vujicic? Seorang yang tidak punya tangan. Tangan punya ya? Tangan tidak punya, kaki juga nggak punya. Apa kelebihannya? Kelihatannya nggak ada. Dia selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan aku kaki, sepasang kaki Tuhan. Dia sampai di lemarinya punya sepatu sepasang. Karena dia percaya mujizat Tuhan bisa membuat kakinya tumbuh. Ya dia punya tangan. Tangan juga nggak punya ya. Tangannya kecil juga ya. Lupa saya. Pokoknya enggak punya tangan, enggak punya kaki. Dia bertanya, Tuhan kirimkan aku. Dia bukan enggak beriman, dia beriman. Kakinya ada. Sehingga dia persiapan punya sepatunya dulu. Dan itu yang membuat dia frustasi. Sampai hampir mau membunuh dirinya sendiri. Sampai suatu kali mamanya kasih sebuah artikel tentang orang yang sakit cacat berat juga. Di situ dia bisa mulai menerima keadaannya. Dari yang menerima, dia bisa menemukan apa yang menjadi kelebihannya. Apa kelebihannya? Kekurangannya itu jadi kelebihannya. Dari yang dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia bisa bikin atraksi, telepon diangkat dengan kakinya. Dia bisa berenang.
Coba kalau dia punya tangan lengkap, kaki lengkap, dia bisa berenang. Enggak ada bedanya dengan semua orang juga bisa berenang. Rata-rata. Tapi justru kelemahannya itulah jadi kelebihannya. Dia kalau berbicara di depan orang 2 jam gitu, itu katanya tarifnya 1M atau sekian M, pokoknya durasi dalam 1 hari itu besar sekali. Kok bisa dia berbicara digaji sangat besar sekali, kenapa? Karena dia bisa menemukan kekuatan di dalam hidupnya, saudara. Sama juga dengan ketika mata bajak diproses sama Tuhan, dihajar, dibentuk. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang fokus ke depan. Apa yang jadi kelebihan kita, itu yang diasah. Itu yang terus diizinkan, diproses terus. Jangan jadi orang rata-rata. Jadilah orang yang be the best di sana. Jadi orang yang lebih daripada rata-rata, saudara. Katakan amin, itu ditajamkan. Ayo tajamkan. Jangan sedikit-sedikit aduh pusing. Tidak usahlah, buat apa? Tidur aja. Jangan. Ditajamkan kita. Proses. Tajamkan terus. Sampai kapan? Sampai kita jadi kekuatan buat kita, saudara. Jadi kelebihan buat kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Anda diberkati enggak? Yang ketiga. Ayat 10 bagian akhir dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yang ketiga, kalau Anda mau menang, kalau tadi yang pertama tadi masih ingat, bergerak maju. Yang kedua apa? Ditempa. Ketiga apa? Yang ketiga belum. Yang ketiga adalah punyalah mental pemenang. Jangan punya mental pecundang. Maaf saya katakan. Punyalah mental pemenang. Ditolak. Jangan keburu, iya ya memang aku begini. Jangan. Punyalah mental pemenang. Dihempaskan kayak Paulus itu berkata, aku ini ngalami kapal karam. Ditindas tapi tidak binasa, ini segala macam. Dia selalu ada aja bangkit. Pernah lihat boneka yang didorong, dia bisa ke belakang, tapi kembali lagi gitu. Pernah lihat itu enggak? Didorong lagi, harusnya kita kayak begitu. Punya mental pemenang dalam hidup ini. Kita enggak boleh jadi orang yang begitu ditolak sekali, sudah merasa hidupnya sudah runtuh. Jangan. Kita harus berusaha, mencoba untuk lebih baik lagi. Itu harus kita seperti itu. Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Ya, punya mental pemenang, tidak boleh punya mental pecundang. Mengalami penolakan, mengalami masalah, kegagalan dalam mungkin pekerjaan atau apapun. Jangan berhenti, semangat. Melangkah lagi, coba lagi. Ya, tahu yang membuat hari ini saya senang sekali. Di masa pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi saya juga mendengar banyak orang menemukan pekerjaan yang baru. Saya kenal orang, dia karena banyak waktu ini tahu enggak, bisa bikin kucur. Saya pikir kucur itu hanya yang bisa itu ibu-ibu saja, ibu-ibu tua gitu ya. Nah sekarang ini orang-orang muda jadi bisa bikin kucur. Anak saya, Kathleen, itu bikin steak. Di rumah bikin steak gitu ya. Itu steaknya nggak kalah loh sama restoran. Sampai saya pikir ini lebih menghemat ini, nggak usah pergi kemana-mana. Masa steak sendiri di rumah. Saya tanya, kamu kok bisa bikin steak ini dari mana? Eksperimen, gitu kata-katanya. Saya ketemu orang, kerjaannya tertutup semua. Tapi justru ada kerjaan yang terbuka yang baru apa? Dia jualan kue, dan kuenya laris sekarang. Itu pasti tidak gampang prosesnya. Tapi dia memutuskan untuk dia tidak menyerah. Mental kita ini harus kuat, saudara. Anak Tuhan, come on, anak Tuhan itu ada di barisan terdepan. Anak Tuhan itu dia taruh di atas sama Tuhan. Tapi itu tidak akan terjadi selama kita sendiri tidak pernah sepakat untuk meresponinya. Kita harus berkata, aku harus punya mental kuat, mental pemenang. Ada yang perlu diubah-ubah. Tapi kalau ditolak atau mungkin hari itu mungkin gagal di hari itu, come on, bangun lagi besok, tidur, semangat lagi. Pasti bisa hari ini. Gak bisa lagi besok, bangun lagi, pasti bisa besok. Gak bisa lagi, besok bangun lagi, pasti bisa. Sampai kapan? Sampai lihat keberhasilanmu terjadi. Anda akan menang, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Lihat ayat terakhir, coba. Nggak usah dibuka, saya bacakan aja. Amsal 22-29. Tapi saya nggak akan bahas, nanti saya bahas di ibadah berikutnya. Dikatakan begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Lihat, apa kata-katanya?
di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kata cakap keluar dari kata diligent dalam bahasa Inggris. Kata diligent keluar dari kata mahir. Hebat orang Indonesia itu ya. Ternyata bahasa Ibrani itu jiplak dari Indonesia. Enggak, Indonesia yang ngambil mungkin ya. Keluar dari kata mahir. Nanti saya akan bahas kata mahir itu apa. Tapi ini luar biasa sekali. Hanya orang-orang yang cakap mahir dalam bahasa Ibrani, itulah yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Dan saya percaya ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau kita menjadi orang yang cakap. Tuhan mau kita menjadi orang yang luar biasa. Maka saya percaya promosi akan mengikuti kita. Saudara katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Thank you.